Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan, fasilitas nemu BFMA Iaga Kuriba BMB, puji Tuhan. Ama ina kalau sesefu ia untuk pribadi kedua kali Bacibungi Andri melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, ama ina kalau sesefu kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, tarindukan daromani lualani enal taromani lualani si dulu benar-benar menjadi milik bagi Anda, ya, sehingga melalui tarmaulangi benar-benar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Mohon maaf Mama Ibu campur-campur bahasa Indonesia, bahasa daerah. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 3. Surah Moje 2 Fajar dulu. Ayat 2 Irugi Elva. Atau kita akan bacakan dari ayat 1. Baik, ama ina akan Taprondoma Darmo lagi. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Sekali lagi, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi ama ina kalau sesefu, perhatikan termo lagi, ya. Nota romo BG, ya, bagaimana Musa bagi nete soia Bamidiano, dan kemudian genap 40 tahun si biasa mohalewe ia sebagai gembala domba, yohe dombanya diri-dirinya bagi sebuah hili, dan Tuhan membawa dia yohe soalnya dia bahili Horeb yang namanya Hili Sinai, dan di sana Tuhan menampakkan diri, ya, lewat alite, lewat api, ya, melalui semak duri yang humola, yang menyala, dan kemudian Musa melihat bahwasanya semak duri lahoji. Nah, ama ina talu sebetu hanya sudah manggila moje. Yoroi minggu sudah pasti mufahal kita tentang moje. Dan oya si baik sahabat dede sino tevalua, ya, melalui kehidupan moje. Sangat luar biasa firman Tuhan. Kita akan belajar secara khusus Keluaran Fajar telu, mulai dari ayat 2 sampai 4 dan ayat 5 dan ya. Tentang Musa. Musa adalah ono daripada keturunan Lewi. Ya, amania ke Lewi, inania ge Lewi, sama-sama ke Lewi, lahirlah Lewi Siduduhu yang adalah Moje. Siapa bapaknya?
Amran, dan kemudian mamanya adalah Yokebed. Nah, Amainah kalau Yosefefu ya ialah keluarga Nihasamati yang sungguh-sungguh bulu masih lowalani. Nah, kita tidak belajar riwayatnya Mahadia Fefu, tapi kita akan coba Amainah tabahas tentang bagaimana Mojade dipulihkan oleh Tuhan. Hawisa watola dipulihkan ia saya. Bagaimana Moje bangkit kembali dan kemudian Moje mengiring Tuhan dan Fa'ia masih lagi dan ditema panggilan Tuhan untuk membebaskan Braul bicara ini. Bagaimana Musa dikembalikan, bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita akan melihat dulu ya bahwasanya Moje awalnya waktu masih kecil dia lahir di tengah-tengah kesulitan. Tubuh ia baginda yang masalah Braul Misrai dan secara khusus Braul bicara ini. Sebab Braul bicara ini baginda dia masih toroi Braul Misrai. Mereka ada kurang lebih Fakih di Mesir dan kemudian tibalah Firaun atau raja Braul Misrai yang jahat sila mangila Braul bicara ini sila mangila Yosef. Nah, kita akan lihat dari pertama ya, siapakah Musa? Musa adalah keturunan Ibrani bangsa Israel, berasal dari suku Lewi, bapaknya dan mamanya dari suku Lewi, kakaknya Miriam dan Harun. Waktu Musa lahir disembunyikan selama 3 bulan. Metubu ia, lapidia selama 3 bulan. Tetapi terbailah tahan. Semakin besar, semakin mulai ketahuan. Sebab masa-masa sulit bagi dia imane Firaun bunuh Firaun Israel, khususnya Firaun Sidede yang kurang lebih umur 1 sampai 2 tahun. Nah, kebetulan Moje ada bagi dia, tapi lenasa tainia Moje masih kecil, lenasa sotainia. Maka kemudian amainannya mau ajahi gala-gala kemudian beter aspal, lalu kemudian mubenuha, mubetadraya, mubeya baha, lalu kemudian tutup, kemudian muhani ke Banidan Sungai Nil. Lalu puji Tuhan, Tuhan arahkan ia kepada ono daripada putri Firaun. Ya, ono Firaun, putri Firaun baginda tedel mandi lalu ilah ada Sojede. Puji Tuhan, itulah Musa dan putri Firaun mengambilnya ya. Lalu Musa atau Fakih di Mesir pertama 40 tahun kedua dia di Midiano. Fakih ketelu dia ada bersama dengan Braul bicara ini pada Nisimate. Fakih kedua itu berada di tanah Midian. Dan disinilah si akan tabahas ya tentang bagaimana Moje di Fajat Lumege ayat 2 dan 5 ya. Latar belakangnya background Musa kenapa Soiyaba dan Midiano, karena terpaksa Moje harus lari mau ia ke Firaun, mau ia dari persoalan bangsanya bagi negara. Sebab Banuania tidak mau menerima Musa bagi negara. Mereka mempersoalkan hanya Yauke, apakah Yauke adalah Jawa atau Bali pemimpin untuk membebaskan tanah. Dan Musa ketakutan dan bagi negara Moje lari ya, takut amarah Firaun, dia lari. Dia harus berada 40 tahun lagi itu badan Midian. Lalu bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, Horeb. Itulah ayat nege di bawah. Klik. Ya. Yang pertama, Amainah kita akan coba melihat
Yang pertama, bagaimana Musa mengalami pemulihan, bagaimana Musa dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana Musa mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama di ayat 2, imana termolangi alit dan si hola-hola baginda tidak basemak duri, imana termolangi semak duri lahoji. Lalu Musa melihat itu sangat luar biasa. Lihat, alit dan si hola-hola baginda tidak itu bicara tentang hadirat loa lagi, imah kuasa loa lagi. Klik. Dengar namanya. Musa sejak ia berdakwah Israel, tentunya ia dididik dengan ilmu dan pengetahuan berdakwah Israel yang begitu hebat, dan dimana termolangi dia mengalami ilmu yang sangat luar biasa. Lesitolawatan tinggi moje bahkan moje hampir mau diangkat kembali dia Firaun. Yang kedua, baginda tidak, ya, Musa memiliki sebuah kehidupan yang sangat istimewa. Ya, mamanya adalah putri Firaun dan fasilitas kerajaan sangat dipercayakan kepada Musa. Musa bisa melakukan apa saja. Masa lalu daripada Moses sangat sukses, tetapi Amaina sebelum lari ke Midiano, ingat, sebelum lari dia ke Midiano, maka ada masalah yang luar biasa sehingga dia harus lari, yaitu masalah dengan bangsanya. Pertama, dia membunuh bangsanya Naomi sebesar. Dia membunuh itu pertama, kemudian dia timbun dengan pasir. Ini Roma jejak. Dia. Kemudian yang kedua, Somander yang memukul namanya Daud Israel. Lalu datang Musa, dia hajar, lalu mati. Lalu kemudian namanya Daud Israel berkata, apakah ia mau dijawab doanya untuk membebaskan rakyat? Apakah engkau telah diangkat menjadi nabi bagota lama? Itulah yang menggetarkan dada Moji, sehingga akhirnya Moji harus lari. Bahwa bisa kehebatan dan kesuksesan Moji, tetapi ibebaskan produk Israel, dia nggak bisa membebaskan produk Israel. Kita lihat yang berikutnya. Klik. Semua yang melekat dalam diri Musa ini yang kedua, ya. Fefu si Faro bawa Auri Moji si mana kesal ada kesal balik kemarahan kecewa, ya. Atau soalnya itulah lesai omas ia fau keluarani leo masih saya io berjuaya leo masih saya mai baru semani fefu dalam saya irai dan lesai fokus dia untuk bahwa masih lewat badan media 40 tahun Farul Fakih, luar biasa. Betul. Yang kedua, ya. Nah, ayat itu udah untuk bagian kedua. Nah, Amaina tadi Fefu kesuksesannya dan Fefu hadiah ia sino alami yang namanya kejelekan bawah awalnya. Megi yang pertama bicara apa yang dia alami, kemegahan, kemewahan, kesuksesan, keberhasilan, semuanya.
Dan yang kedua, Vefu kejelekannya, dia kemarahannya, kekecewaannya, dan apa saja sih semua awalnya badannya, sehingga dia harus lari di media. Firman Allah berkata, dia bertemu dengan Tuhan melalui api. Amaina, Tuhan hadir melalui Alita. Dia bicara tentang hadirat luar. Kalau selama ini Amaina, ia udah sukses, berhasil, ia udah oke lah, bahagia, ada sukacita, ada damai sejahtera, selalu gembira. Ya. Mengasih kofe-kofeu, oke, puji Tuhan. Engkau sukses, tapi semua jadi gentar. Tiba-tiba Vivutaya dan beralih dengan apa? Kekecewaan. Alwarun, ada sebuah kejahatan pada tuh bagi rakyat. No air Tuhan tenang. Ya, saya orang soalnya melihat saya orang melihat saya faham soalnya. Engkau saya berkeluarga. Air Tuhan tenang saya. Saya berdoa ke lagi. Saya berdoa untuk mengatur keluarga. Bahwa maupun area udah mengatur. Bahwa maupun saya undang hamba Tuhan untuk mengatur. Bahwa maupun area sudah untuk tahu ngomong ke doa untuk berdoa. Mulai malas. Apa yang saya tahu ke doa nasoso yang namanya ibadah, nasoso yang namanya biasa lu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 l
bahwa ini sepertinya ada sesuatu masalah dalam hati. Ingat Amainah, kenapa Musa dipulihkan? Hanawa telah terpulihkan Boji karena dia melihat ada api yang menyala, walaupun di semak duri, tetapi semak duri yang akhoji Eluahnya Amainah. Hewai di tengah-tengah kesulitan, hewai di tengah-tengah masalah dan persoalan, hewai di tengah-tengah kekecewaan, hewai di tengah-tengah wenu vergedene, di tengah-tengah wae turadetena, di tengah-tengah kehidupan tamane wama ekonomi yang sulit, hidupmu bagaikan sesuatu yang gantung sae, lesai sesuatu yang yang senang dalam hidupmu, gak ada lagi. Tapi bagi nanti haroge keluar lagi lewat hadiratnya bosan pulihkan. Amin. Amainah hari ini baca bumiade soal kelualan babat luada. Amin. Soal itu kelualan babat luada. Ada api yang sedang menyala, ada api yang sedang turun baca bumiade. Ya, bagi orang Israel muji, dimana terbawa lagi, bocah datang memperhatikan. Dia tidak mau jauh-jauh, dia mau coba pelajari, dia mau coba datang. Oh masih ia ifaigi temani, oh masih ia dia mau coba teliti hati ya. Hana wasimana, kenapa soal itu? Siapa yang membakar itu? Bahana tili akhoji. Ingat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau tunjukkan dalam hidup kita. Mungkin selama doa Amainah kali sebefu, ya udah mau gereja, mau ke mangada, mau ke barusumange, manudah sama lagi, darah lagi. Tapi hore, leirai pernah tehauke, ya udah pernah tehauke, tetap mana terus hore bawa ini. Le pernah berubah, le pernah pulih-pulih.
Hewan gereja pemulihan. Haleluya. Gak pernah pulih-pulih. Itulah semak doi sudah ahuji. Ada api yang membakar wasaliani. Ada sukacita, ada Roh Kudus yang hanya menonton. Le ahuji. Firman Tuhan itu berkata, engkau hanya mama dulu biasa saja, masuk kanan, keluar kiri. Tapi Musa dia pelajari, dia datang mendengar. Semakin dia ada imannya kenapa? Masih ada. Haleluya. Yang kedua ayat ke-10. Gimana termau lagi? Dia mulai menyimpang. Elahnya Fa'ifabani lalania mege membawa diri banahia sisuru'u sakaba kemudian memege dan makan dirinya pada sekarang Ifabani lalania dia menyimpang dan meia baju soal itu ada kesibukan ada apa? Hari Minggu Mimi bekerja, Pak. Halo bapak-bapak, hari Minggu Mimi bekerja. Amin. Mege suci Mimi bekerja bapak-bapak. Masuk dulu. Nomor ini puji Tuhan kira ini. Nomor ini Mimi bekerja. Suci dulu Mimi. Pemuda remaja. Puji Tuhan. Sebenarnya oleh kesibukan mungkin secara wahania penting sekali, tetapi abel penting masa haleluya abel penting amai gereja berurus bagi abel penting untuk sawi hadirat lawalani mengalami sebuah pemulihan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Lihat Amaina mendekat kepada Tuhan. Musa mulai mendekat, tiba-tiba Komedes dibawa Moriawan. Musa, haleluya. Apa jawabnya? Ya Tuhan. Bila keluhan, ya Tuhan. Musa kenal suara Tuhan. Perhatikan nama ini. Gimana lo lagi? Janganlah datang dekat-dekat. Tuhan proses hati Musa 40 tahun bagi piano. Tuhan proses hati Musa karena Himaiswa bagi piano, tapi dia karakternya dalam Israel. Karena dalam Israel dia digodok, dia diajar, dia dilatih, dan dia dibentuk melalui karakter dalam Israel. Sekarang saya bagi piano Tuhan melatih bagi piano, enatola dimiliki yang namanya karakter ilahi. Tetapi 40 tahun sangat luar biasa. Ya, saya berharap Amaina jemaat Tuhan di tempat ini baginda terkebaya keindahan dan sungguh-sungguh baik tempat gereja ini. Dan setiap minggu, setiap mata mane ero ina teribadah sekolah bangan berharap diaga dari PMP, dari penginjilan maju bersama, harapan gembala sidang banyak. Haleluya. Era-era dalam Israel sudah bilang natola lelah
hari saya. Amin. Baginda tuh waduh kita bandidan dan kita terus menerima daroma lilowalangi, kita terima daroma lilowalangi, kita diajar menghadiri kita banahya, ada kita berdoa, kita menerima daroma, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Semakin ahad kita kelola, semakin ahad kita kelola, semakin tahap kita kelola, semakin pulih, semakin pulih, semakin pulih, semakin aja kita semakin kebohongi, semakin benar-benar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau boleh, ya, sifat Mesir lakikis dikikis dalam hidup kita. Dalam bicara dari dunia, Gunung Horeb atau Sinai. Horeb sama dengan tandus, ya, lehadei pohon, nggak ada pohon, nggak ada rumput, lehadei dulu, ya, itu disebut tandus. Oke, kosong. Nah 40 tahun Musa hidupnya oke, kosong, tandus, hidupnya lehadei hatikan lola. Wa awrinya lehani faum sudut hewa aile faum fake soya babidiano nosodonania sogononia. Ada sukacita tersendiri babidiano secara ma'aniha, tetapi rohaninya, jiwanya lehono tidak tenang. Dia berarang ya keluarnya, dia jauh dari Tuhan, dia putus asa. Ada rasa marah kepada Firaun, dia marah kepada Firaun Israeli, dia marah ke Lewangi. Klik. Dia merasa ditolak. Firaun tidak menerima dia. Lemane maya dia saya. Bangsanya tidak menerima dia. Banwania le saya latemaia. Dia merasa lelah temanya. Ya, klik lagi. Pasti ada rasa kesal dengan Firaun, kesal dengan bangsanya, kesal dengan Tuhan, marah dan tanda bernya. Kemudian tiba-tiba bertemu dengan Tuhan. Haleluya. 40 tahun kemudian, tiba-tiba Falukhaya Rajaya bertemu dengan Tuhan. Musa dipulihkan, Musa dikembalikan. Ya, kita langsung aja klik yang ketiga. Ya. Yang kedua ayat 5. Ya, ayat 5 coba kita akan baca ya. Gimana termulai ayat 5? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oke. Jangan dekat-dekat. Coba termulai, jangan dekat-dekat. Dana sisidro ya udah itu kudus, dia mau dia. Lalu ibadah doa lagi, tanggalkan kasutmu. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Heta pada gahemu. Beredana sisi Cicio daude. Haleluya, itu kudus. Jiwa termolan, tempat berpijak adalah kudus. Ya. Hadiah kedua kasut sadala mapatagahe dan bicara dari dosa dan kenajisan dunia. Dosa dan kenajisan dunia. Imana termolan, tanggalkan kasut. Itu bicara penghormatan.
nami tayo badiha sebelum malabah tarai badagaya tarai saudara hadir kedua itu penghormatan tahargai minasol apa namanya syukurom kita menghargai syukurom namanya penghormatan nah walang yang kudus ni walang kalian Tuhan suruh lepas itu tanda penghormatan. Kalau kita melepas kasutnya kita menghargai Tuhan. Nataheta haleluya pada gaheta itu artinya kita menghargai, kita menghormati Tuhan. Hadirin kita khor hira-hiranya kenajisan Musa dipulihkan ketika dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Amin. Musa dipulihkan oleh Tuhan bagi dia mendengar suara Tuhan, dia mengenal hanihasi dia bekerja, dia tahu siapa yang bicara dan dia hormati